Pokja PGP. Terima kasih. Selanjutnya, menginjak acara selanjutnya, marilah kita dengarkan penjelasan teknis untuk simulasi mengajar dan wawancara dari Ibu Anita Wulur. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Andi. Yang saya hormati kepada Pak Koordinator dari Pokja, Program Guru Penggerak, Pak Dr. Kasiman. Yang saya hormati juga tim dari Supokja, dari Program Guru Penggerak, ada Pak Otong, Mbak Rita, dan juga Pak Yudi Herman, beserta dengan seluruh tim dari Program Guru Penggerak, dan juga rekan kami Pak Nasir dari SIM PKB, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berhasil lolos dari tahap 1 seleksi calon guru penggerak. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian, dan kita akan masuk nanti pada seleksi di tahap kedua. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan Bapak Ibu pada saat simulasi mengajar dan juga wawancara. Berikut ini adalah petunjuk-petunjuk umum dan juga hal-hal mungkin yang perlu dicatat begitu ya Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu mempersiapkan diri ataupun Bapak Ibu mengikuti seleksi dari tahap 2 ini. Saya akan share screen. Suara saya sudah dapat terdengar dengan jelas ya Pak Andi? Jelas Bu, jelas banget. Terima kasih. Oke, saya belum bisa share screen, ini minta tolong host untuk bisa dibuka aksesnya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bang kakak, kawan-kawan semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Furqan ayat 52 surat 25. Oke, apakah screen saya sudah bisa terlihat? Sudah Ibu. Baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah persiapan dari simulasi mengajar dan wawancara bagi calon guru penggerak angkatan kelima. Jadi adalah hal-hal penting Bapak Ibu yang perlu disimak dan juga diperhatikan sebelum nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam proses simulasi mengajar dan juga wawancara. Kalau dilihat dari lini masanya, Bapak Ibu, untuk seleksi CGP angkatan kelima, kalau kemarin itu sudah kita lewati ya Bapak Ibu ya, pembukaan pendaftaran dari CGP, lalu seleksi tahap 1, itu adalah untuk CV dan esai, gitu ya. Dan Bapak Ibu sekarang ini berada pada tahap seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Nah, ini akan diselenggarakan pada 7 Januari sampai dengan 18 Maret. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh dicatat begitu ya tanggalnya dari 7 Januari sampai dengan 18 Maret. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mencermati SIM PKB Bapak Ibu selama durasi tersebut, sehingga nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan jadwal yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu untuk jadwal simulasi mengajar dan juga wawancaranya. Lalu tahapan selanjutnya akan ada pengumuman untuk calon peserta dari calon guru penggerak ini di tanggal 21 sampai dengan 23 Maret. Dan pendidikan guru penggeraknya sendiri direncanakan dimulai pada bulan Mei 2022. Jadi di bulan Mei itu sudah dilaksanakan gitu ya, pendidikan guru penggerak. Oke, kita akan masuk langsung ke seleksi simulasi mengajar. Di sini ada alokasi waktu 16 menit, ini terdiri dari 10 menit simulasi mengajarnya, Bapak Ibu. Lalu ada 6 menit untuk tanya jawab, begitu ya.
Kenapa Bapak Ibu diminta untuk mengalokasikan waktu 30 menit? Karena sisa dari 16 menit itu, yaitu 14 menit, adalah bagian dari persiapan simulasi mengajar tersebut. Jadi kalau misalnya in case ada hal teknis yang perlu diperbaiki atau perlu ditunggu begitu, kita punya waktu 14 menit untuk persiapan hal-hal tersebut. Ini adalah kompetensi Bapak Ibu ya dari seleksi simulasi mengajar. Kalau mungkin Bapak Ibu guru biasanya paham ya mengenai penilaian otentik. Nah, di bagian simulasi mengajar ini juga adalah bagian dari mungkin seperti rubrik begitu ya Bapak Ibu, atau harapan apa yang diinginkan dari Bapak Ibu yang mengikuti seleksi simulasi mengajar. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang dicari Bapak Ibu saat Bapak Ibu melakukan seleksi simulasi mengajar. Yaitu yang pertama, yang dicari adalah kompetensi yang pertama itu bagaimana Bapak Ibu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan juga nyaman. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran dan juga mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan itu relevan bagi murid dan juga bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan strategi komunikasi yang baik. Itu yang dicari ya Bapak Ibu. Lalu kompetensi yang kedua itu bagaimana nanti Bapak Ibu memandu dan juga merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi bagaimana pelajaran itu dipandu dengan strategi yang membantu murid supaya murid memperoleh pengetahuan dan menerapkan pengetahuan itu secara maksimal gitu. Lalu untuk kompetensi yang ketiga yaitu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau yang disebut juga self-regulated learning. Jadi bagaimana Bapak Ibu melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu untuk kompetensi selanjutnya yang dicari juga Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Jadi bagaimana Bapak Ibu merancang strategi penilaian yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu membuat RPP, mohon dicantumkan juga bagaimana nanti Bapak Ibu akan menilai proses belajar mengajar yang Bapak Ibu sudah rancang. Sementara untuk petunjuk umum seleksi, untuk simulasi mengajar dan juga wawancara ini, pelaksanaan seleksi tahap 2 dilakukan secara daring ya Bapak Ibu, secara online. Dan Bapak Ibu disarankan untuk menggunakan browser Chrome. Ya, jadi browser Chrome ini lebih lebih membantu Bapak Ibu karena dia akan lebih kompatibel begitu ya Bapak Ibu dengan sistem di SIM PKB-nya. Lalu peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik, melakukan simulasi mengajar dan juga wawancara. Ya persiapannya Bapak Ibu pastinya tahu sendiri kalau misalnya simulasi mengajar ya, pastinya dengan perencanaan dari proses pembelajarannya sendiri, lalu bagaimana Bapak Ibu mencapai tujuannya dan indikator-indikator apa yang menjadi kunci sukses dari proses tersebut. Lalu untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara dilaksanakan secara bertahap. Ya, yang terlebih dahulu dilakukan adalah simulasi mengajar. Itu akan dilakukan selama 10 menit dan sisanya 5-6 menit itu adalah tanya jawab. Lalu Bapak Ibu kandidat akan dijadwalkan kembali untuk seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini berdurasi 60 menit, Bapak Ibu. Jadi, siapkan waktu Bapak Ibu untuk wawancara 30 menit, untuk simulasi mengajar 30 menit, ya untuk wawancara 60 menit. Tetapi waktu efektif simulasi mengajarnya itu hanya 10 menit. Lalu nanti Bapak Ibu akan ada 2 asesor yang memberikan nilai dan juga
untuk seleksi simulasi mengajar dan juga wawancaranya ya. Akan ada 2 asesor yang akan memberikan penilaian. Lalu peserta dan asesor diharapkan hadir 3 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi dimulai. Lebih banyak waktunya lebih baik. Maksudnya kalau bisa 5 menit sebelum begitu ya, atau 10 menit sebelum, sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, lalu perangkat-perangkat semua disiapkan begitu ya Bapak Ibu, dan pastikan semua berjalan dengan baik begitu ya, baik laptop ataupun video yang digunakan gitu ya, jadi pastikan terlebih dahulu. Jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi SIM PKB. Oleh karena itu tadi saya minta untuk Bapak Ibu mencatat tanggal supaya nanti Bapak Ibu dapat mengecek gitu ya, kapan Bapak Ibu diberikan jadwal untuk melakukan simulasi mengajar dan juga wawancara. Untuk petunjuk khusus dari simulasi mengajar, Bapak Ibu, pelaksanaan simulasi mengajar ini akan dilaksanakan secara daring tanpa dihadiri oleh murid. Namun, kandidat mengajar seakan-akan ada siswanya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah pengajaran secara luring, tetapi simulasi mengajarnya dilakukan secara daring. Setiap kandidat diberikan waktu 10 menit untuk memberikan simulasi mengajar. Dan di akhir akan ada sesi tanya jawab yang dilakukan oleh asesor kepada kandidat, itu 5 sampai dengan 6 menit. Jadi Bapak Ibu tadi di kolom chat sudah ada yang menanyakan begitu, apakah RPP-nya itu mencakup seluruh KD atau satu pertemuan saja gitu. Satu kali pertemuan saja sudah cukup, begitu ya Bapak Ibu. Dari RPP 1 kali pertemuan itu Bapak Ibu ringkas kembali begitu, bagaimana nanti itu bisa difokuskan kepada pembuka dan kegiatan inti pembelajaran saja yang akan disampaikan selama 10 menit begitu. Tidak lebih Bapak Ibu. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu pada simulasi mengajarnya itu akan membawakan pembelajaran selama 10 menit. Jadi fokus saja pada pembuka, mungkin bagian pembuka tidak perlu terlalu panjang gitu ya Bapak Ibu. Lalu langsung pada kegiatan inti pembelajaran. Namun perlu juga diingat Bapak Ibu bahwa penilaian juga penting untuk dimasukkan di dalam RPP begitu ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin nanti bagian penilaian itu tidak akan disampaikan pada waktu kegiatan simulasi mengajar. Lalu simulasi mengajar ini dilakukan bukan sebagai metode pembelajaran daring gitu ya, sehingga Bapak Ibu tidak bisa share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi tidak bisa share screen ya Bapak Ibu ya, seperti apa yang saya lakukan sekarang ini. Lalu selain perangkat komputer, sambungan internet, ada hal-hal yang perlu mungkin Bapak Ibu siapkan gitu ya, seperti alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar, lalu juga rencana pembelajaran pastinya, papan tulis gitu jika dibutuhkan ya Bapak Ibu, ataupun kalau tidak punya papan tulis bisa menggunakan kertas flip chart gitu ya yang ditempel di tembok, alat peraga, spidol dan lain-lain. Kemarin ada pertanyaan, boleh pakai kartu-kartu nggak Bu? Boleh. Apapun bisa digunakan Bapak Ibu, bahkan daun ataupun alat peraga apapun yang membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan pembelajaran yang Bapak Ibu ingin lakukan di simulasi mengajar. Lalu meletakkan laptop, kamera, komputer, perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh atau seluruh badan, 70-80% dalam pelaksanaan simulasi, dan juga pastikan perangkat Bapak Ibu dapat menangkap suara dengan baik. Nah, jikalau komputer Bapak Ibu kurang menangkap suara dengan baik, itu sebaiknya Bapak Ibu menggunakan pelantang ya Bapak Ibu, ataupun hands-free begitu ya.
Kandidat diharap berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Mungkin ada satu kondisi yang dapat dilakukan oleh guru TK, karena biasanya kalau TK itu mengajarnya sambil di tempat duduk yang kecil begitu ya, supaya anak-anak itu tidak melihat terlalu tinggi, atau seharusnya yang dilakukan guru TK itu adalah eye level. Jadi untuk guru TK, mungkin dalam hal ini Bapak Ibu tidak perlu berdiri, gitu ya, bisa dilakukan seperti biasa saja, begitu ya Bapak Ibu. Dalam hal ini untuk berpakaian pada waktu simulasi mengajar, silakan Bapak Ibu berpakaian yang cocok seperti layaknya Bapak Ibu mengajar di depan murid. Ini adalah tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar Bapak Ibu. Nah, ini ada papan tulis ya, jadi papan tulisnya juga bisa terlihat dengan jelas. Lalu untuk posisinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi terlihat 70 sampai dengan 80% begitu dalam posisi berdiri. Kecuali yang guru TK atau PAUD ya,